Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview salah satu donghua yang sedang rame-ramenya, yaitu Swallow Star Season 3 episode 41, yang dimana di sini misinya si Jovan sudah harus menyerahkan kristal yang dia dapatkan entah tanpa sengaja dari temannya yang udah mati di episode sebelumnya karena diburu oleh beberapa klan galaksi ya. Di situ juga banyak orang-orang yang benar-benar mati sama Lu Feng karena si Lu Feng sendiri mengupgrade senjatanya itu, yaitu si Rotan ya. Nah, Rotannya ini diupgrade menjadi tingkatan level universe ya, yang dimana level universe ini bisa meratakan berbagai sekte yang berada di bawah rananya, yaitu stellar. Nah, seru banget ya dengan si Lu Feng yang benar-benar rananya masih di bawah lawannya, tapi bisa mengalahkan beberapa lawan dengan si Rotan. Nah, untuk Rotannya itu gila sih menurut gua. Senjatanya itu senjata yang benar-benar unik dari senjata lain ya. Kenapa gue bilang unik? Unik, dia tuh kayak menyebar gitu. Senjatanya itu kayak akar yang menyebar, yang ngebunuh musuh-musuhnya. Kalau kalian ngelihat di episode sebelumnya ya, meskipun si Lu Feng berhasil membunuh salah satu orang yang ngebunuh si siapa tuh namanya, anggotanya lah ya, tapi tetap ya anggotanya tetap ada yang mati, bahkan temennya juga ada yang mati juga ya, diburu sama mereka. Tapi nggak sia-sia sih menurut gua si Lu Feng mengupgrade senjatanya ya. Pas kemarin di akhir-akhir detik, gila keren banget, semuanya dibunuh habis-habisan sama dia sampai nggak tersisa. Nah, mungkin mereka ngeremehin Lu Feng karena Lu Feng tuh masih apa tuh namanya, dianya sendiri rananya masih di bawah mereka semua musuh-musuhnya. Tapi senjatanya itu yang bikin yang unik lah. Senjatanya itu yang benar-benar berbahaya, yang bisa ngebunuh semua orang dengan sekali satu tebasan aja. Bayangin loh, dia tuh punya senjatanya itu kayak punya beberapa beribu-ribu pedang ya. Kayak akar yang menjalar kemana-mana gitu. Keren banget sih pokoknya kemarin lawannya. Nah, di kali ini dia tanpa sengaja sih nggak dapat kristal. Gue juga masih bingung nih, kristal itu kegunaannya buat apa ya. Kalau yang pohon dunia itu kan dia buat upgrade ya kan. Nah, yang ini nih, yang kristal ini yang direbutin sama berbagai klan sekte ya, ngerebutin itu kristal tuh masih bingung gue gunanya tuh buat apaan, sampai-sampai semua sekte semua klan yang di galaksi merebutkan itu. Dan juga di sini kemungkinan Lu Feng juga bakal ngadapin kerajaan ya, dari klan kerajaan, karena dia udah ada di wilayahnya. Jadi dia tuh udah harus menyerahkan kristal itu di pertemuan di titik yang sudah ditentukan, tapi musuh-musuhnya sudah mulai tahu posisinya. Nah, bakalan seru di episode yang ini. Kita akan melihat pertarungan abis-abisan antara Lu Feng melawan berbagai klan ya, yang menghadang dia atau yang memburu dia karena dia mempunyai kristal atau kode sandi kristal lah ya. Tapi si Lu Feng sendiri nggak menginginkan kristal tersebut ya kan, karena dia juga belum paham cara menggunakannya, juga mungkin belum butuh ya. Nah, di sini dia tuh rencananya mau diserahin ke klan Kampak apa namanya tuh ya. Nah, jadi si Lu Feng itu bikin perjanjian bakal dilindungin sih kayaknya sih sama dia. Tapi ada niat-niat jahat juga ya. Tapi kita nggak tahu sih sebenarnya bakalan seperti apa ketika Lu Feng udah nyerahin itu kristal. Apakah si Lu Feng sendiri bakal diburu? Karena sekarang Lu Feng dan teman-temannya itu udah menjadi buronan di seluruh galaksi guys. Dengan total berapa nominal ya. Yang pasti setelah ini kelar pun nanti dia bakalan tetap di buron menurut gua sih. Karena musuhnya itu bukan hanya satu klan Nolan doang, tapi hampir seluruh galaksi nih. Makanya mau nggak mau dia harus benar-benar bisa lolos dari ujian menjadi hunter pemburu galaksi yang sebenarnya nggak akan diganggu lah ya, masih banyak pendukung-pendukung dia. Nah, di sini gue pengen lihat si Lu Feng melawan si cewek yang dari kekaisaran itu ya, yang kekuatannya belum ditunjukin sama sekali nih.
yang sepertinya sih bakalan kalah sih Lu Feng kalau benar-benar lawan langsung sama situ ya, meskipun dia punya senjata yang tingkatannya udah level universe, tapi tetap aja penggunanya itu lemah gitu. Kelemahannya dari rotan itu ya inti yang menggerakkannya, yaitu Lu Feng sendiri. Sedangkan teman-temannya juga masih lemah, masih kalah rananya sama si cewek ini nih, cewek yang nanti nih yang bakalan ngelawan si Lu Feng. Nggak tahu sih kalau ketemu ya, mudah-mudahan jangan ketemu. Kalau ketemu udah abis. Apalagi kan si siapa tuh yang dari klan dari Kampak yang berjanji ngebantu dia kan nggak bisa masuk karena rananya udah nggak bisa, rananya tuh dibatasi kalau mau masuk situ. Jadi di sini kita akan melihat pertarungan lagi ya, pertarungan seru antara si Lu Feng dengan kerajaan. Kemungkinan intinya itu si kerajaan ya, yang dimana si kerajaan ini punya tetua yang benar-benar bahaya. Kekuatannya itu di tingkatan level universe ini sangat berbahaya. Bayang nih, ini yang gue gambar ini ilustrasi Lu Feng pas menggenggam planet-planet. Wih, keren banget. Bayangin kalau bukan hanya senjatanya aja yang udah di level universe, tapi si Lu Fengnya sendiri. Bisa-bisa si Lu Feng bakalan menjadi orang terkuat kali ya di galaksi. Dengan senjatanya aja udah bisa menghabiskan beberapa level star gue lupa pokoknya. Apalagi kalau dia nanti bisa upgrade dia sendiri tuh karena level universe. Wih, gila sih. Pertarungan dahsyat antara Lu Feng dengan tetua-tetua dari klan di galaksi, yang dimana sekarang apalagi si Lu Feng ini udah benar-benar menjadi buronan. Kayaknya kalau teman-teman enggak sih, rata-rata Lu Feng doang kayaknya, karena Lu Feng kan pemimpinnya ya. Teman-temannya masih kayak Hong dan lain-lainnya itu nggak terlalu dijadiin sasaran ya, karena emang MC-nya kan Lu Feng. Dan Hong pun belum upgrade diri, sama si satu lagi berarti sisa 4 ya guys ya, karena kan satunya udah mati tuh, sisa 4 yang masih masih setia tuh, yang budak yang menjadi rekannya. Padahal yang kayak Thanos itu kan udah meninggal ya, udah tewas. Padahal gue harap tuh dia bakalan jadi lebih kuat lagi tuh, yang kayak Thanos yang megang pedang yang gede tuh. Ternyata dia karakternya yang dimatiin, malah sisa yang si pakai kayak helm-helm gitu sih. Oke. Ini ilustrasinya udah jadi, udah tinggal warnain doang ya. Udah selesai juga. Jadi kalau kalian mau belajar bikin ilustrasi, website, aplikasi, cek langsung di playlist YouTube gua. Di situ udah ada tutorialnya banyak sih. Gue karena bikin tutorial, review dan lain-lain sih banyak. Oke, coba sampai sini aja kali ya. Kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue juga dan di kolom komentar video ini. Oke, nah sisa diwarnain doang sih. Ini backgroundnya sama rotannya juga udah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video.